Selamat datang di Rinmine. Kali ini admin mau bahas alur cerita lengkap anime Solo Leveling, episode 7-12. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan alur cerita dari anime terbaru musim ini. Dikabarkan Jinwo dan Jinho selamat dari dungeon tersebut. Hal ini membuat curiga orang dari pengawasan Hunter, karena yang selamat hanya Hunter dengan level D dan E, bahkan Jinwo lolos 2 kali dari dungeon maut. Dia pun pulang ke rumah sambil membawakan ayam goreng untuk adiknya. Adiknya bertanya, apakah musuhnya tidak begitu kuat? Soalnya kali ini kakak tidak pulang dengan terluka, artinya musuhnya mudah dikalahkan dan teman Jinwo kuat. Padahal hal itu jelas berbeda dari kejadian sebenarnya. Namun Jinwo tidak menceritakan kepada adiknya. Tiba-tiba Jinho menelepon Jinwo dan memintanya untuk bertemu di kafe. Jinho mengucapkan terima kasih karena berkatnya dia bisa selamat. Jinwo juga berterima kasih karena ia sudah memberikan batu kristal dan menutup mulut atas kejadian tersebut. Jinho menawarkan pekerjaan kepada Jinwo, yaitu untuk mengikuti 20 raid bersama Jinho, karena dia ingin menjadi guild master demi meneruskan perusahaan ayahnya. Jinwo sempat menolak. Namun ia ditawari imbalan yang fantastis untuk menyelesaikan raid itu, yaitu gedung seninal 30 miliar. Namun Jinwo tetap menolak, karena terlalu beresiko, terlebih dia sendiri tidak tahu efek dari kenaikan levelnya. Di lain tempat, Pa Huan, adik dari Dong Huan yang merupakan hunter kelas S menerima berita bahwa adiknya meninggal dalam raid. Dia kemudian mengincar Jinwo dan Jinho karena hanya mereka yang selamat. Kembali ke Jinwo, dia sedang melakukan quest rutin harian yaitu lari, namun kali ini bersama adiknya. Namun ada keanehan terjadi, Jinwo bisa melebihi batas quest harian dari yang diminta sistem. Kemudian ia mendapatkan hadiah menarik, yaitu sebuah kunci dungeon bernama Kastil Iblis, di mana levelnya adalah S. Hadiah dari menyelesaikan dungeon ini adalah mendapatkan resep eliksir kehidupan, di mana sihir ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Tentunya Jinwo tertarik mengingat ibunya sedang sakit dengan kondisi langka. Jinwo pun mencoba menggunakan kunci dungeon tersebut. Di sana dia dihadapkan dengan monster berkepala 3 dengan level melebihi Jinwo. Jinwo menyerang monster tersebut dan dia terlihat kesulitan. Beberapa skill yang digunakan tidak mempan terhadap monster tersebut. Jinwo terkena serangan monster tersebut sampai HP yang miliki berkurang drastis. Jinwo pun menggunakan pemulihan penuh dan langsung menyerang mata monster tersebut. Namun sistem memberi info bahwa musuh tak merasakan sakit sedikit pun. Jinwo akhirnya menyerah dan mencoba menggunakan batu teleportasi. Namun ia tiba-tiba diserang dan batu tersebut jatuh. Saat kritis, Jinwo sadar bisa membeli potion dari sistem. Dia pun membeli beberapa potion namun hanya sedikit berpengaruh. Jinwo pun diserang lagi monster tersebut sampai kritis. Monster itu menggigit tubuh Jinwo. Namun dengan semangat juang yang tinggi, Jinwo menusuk mata monster tersebut berkali-kali sampai monster itu mati. Setelah monster itu mati, Jinwo mendapatkan resep dari eliksir kehidupan. Jinwo berniat memasukin kastil yang dijaga oleh monster tadi. Namun Jinwo sadar, dengan kemampuannya sekarang, dia akan mati. Jinwo kepikiran item yang bisa menyembuhkan ibunya, yaitu eliksir kehidupan. Untuk mendapatkannya, dibutuhkan 3 bahan berbeda yang pastinya tidak mudah didapatkan. Jinwo menemui Jinho di kafe, dia berubah pikiran dan menerima tawaran dari Jinho. Namun dengan syarat, hanya Jinwo dan Jinho yang akan masuk ke dalam dungeon. Jinwo meminta Jinho untuk menyewa orang lain sebagai syarat pelengkap saja. Di tempat lain, terlihat Nona Cha, hunter kelas S sedang lari di lapangan. Nampaknya ia ditawari pekerjaan oleh salah satu guild, yaitu dari perusahaan ayah Jinho. Nampaknya ia ingin menguasai sumber daya yang terdapat dalam dungeon, sehingga dia ingin mendirikan guild baru. Seperti biasa, Jinwo sedang berlari untuk memenuhi quest hariannya. Namun untuk saat ini, ketika dia melebihi target harian, maka tidak dihitung. Saat Jinwo mencoba meningkatkan level XP-nya, Jinwo mendapatkan pesan untuk mengikuti raid di gate berlevel D. Di lain tempat, nampak Pa Song sedang berlatih pedang di dojo miliknya, nampaknya ia ingin melakukan pekerjaan sebagai hunter lagi. Juga Pak Kim, rekan seperjuangan Jinwo, terlihat ingin kembali menjadi hunter. Namun, nampak istrinya mengkhawatirkan Kim.
Namun ia meyakinkan kepada istrinya bahwa ia akan selamat dan ia ingin sekali mengikuti raid kembali. Jo-hee, rekan Jinwoo yang seorang healer pun nampaknya ingin mengikuti raid lagi, meskipun dia masih trauma dengan kejadian dungeon ganda. Tak disangka, mereka pun ternyata reuni dalam raid level D, yaitu Jinwoo, Song, Jo-hee, Kim dan Jungho. Mereka adalah penyintas dungeon ganda di episode 2. Berbeda dengan raid sebelumnya, di raid ini ternyata melibatkan 3 narapidana hunter yang sedang melaksanakan masa percobaan. Mereka datang untuk mengurangi masa hukuman. Namun mereka didampingi oleh Kang Tae-sik, pengawas dari Serikat Hunter. Jinwoo merasakan firasat buruk dan meminta Jo-hee agar tidak ikut. Namun Jo-hee tetap ingin ikut. Dalam raid ini, Song memohon untuk menjadi pemimpin lagi. Ia merasa harus bertanggung jawab karena pada raid sebelumnya, menewaskan 5 orang yang disebabkan pas Song salah dalam mengambil keputusan. Mereka pun memasuki gate. Mereka mengalahkan monster goblin di lorong gate. Kali ini, Jinwoo tidak terluka, tidak seperti saat raid bersama mereka sebelumnya. Song pun merasakan bahwa Jinwoo sudah berubah menjadi lebih kuat, dan auranya semakin kuat. Dalam dungeon, mereka menemukan 3 jalur berbeda sehingga mereka pun harus berpencar. Para tahanan bersama Kang Tae-sik mengambil jalur kanan, Kim jalur tengah dan Jinwoo, Song dan Jo-hee mengambil jalur kiri. Jinwoo merasakan bahwa bos ada di jalur kiri. Di lajur kanan, para tahanan mengalahkan monster goblin dengan mudah, kemudian mereka bilang hal itu sangat mudah, tidak ada bedanya antara manusia dan monster. Cukup mudah untuk mereka membunuhnya. Ternyata, Kang memiliki permintaan sebelum ia memasuki dungeon ini. Dia diminta seseorang untuk membunuh ketiga tahanan tersebut karena mereka sudah melecehkan putrinya sampai putrinya bunuh diri. Kang terlihat menerima tawaran tersebut. Kemudian dia berencana membunuh ketiga tahanan tersebut selagi mereka berpencar. Tanpa beban, Kang menebas mereka. Tak disengaja, ternyata jalur yang dilalui Kim mengarah ke jalur Kang dan tahanan. Dia pun melihat para tahanan itu sudah terkapar dan satunya sedang dicekik oleh Kang. Karena kejahatan Kang diketahui orang lain, maka tanpa segan Kang berusaha membunuh Kim dan Jungho agar tidak ada saksi. Jinwoo dan temannya mendengar teriakan. Kemudian mereka berlari ke jalur kanan. Mereka kaget karena melihat mereka sudah sekarat, namun tampak bukan karena serangan monster. Kang pun muncul dan mengakui bahwa itu adalah ulahnya. Kemudian ia berencana untuk membunuh semua orang di sana. Song pun akhirnya beradu pedang dengan Kang. Namun karena level Kang lebih tinggi dari Song, dia pun kewalahan. Song pun mengeluarkan semua kemampuannya. Kang berusaha membunuh Jo-hee, namun Song mengeluarkan sihir untuk menyerangnya. Sayangnya, Kang bisa menghindarinya. Saat hendak terpojok, Jinwoo berhasil menangkis serangan Kang. Mereka pun sadar bahwa Jinwoo mengalami kebangkitan kedua. Jinwoo bertarung dengan Kang, mereka beradu pedang dan kecepatan. Kang mengeluarkan nafsu membunuh yang mengaktifkan sistem Jinwoo. Bahwa Kang harus dibunuh, kekuatan Jinwoo pun meningkat dan ia menyerang Kang dengan belati beracun miliknya. Namun Kang mengeluarkan kemampuan untuk menyamar, sehingga Jinwoo tidak bisa menemukan Kang. Namun dengan kemampuan Jinwoo, Kang pun berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Kang, Jinwoo pun mengalahkan bos dungeon itu sendirian. Setelah keluar dari dungeon, atasan Kang menerima laporan bahwa Kang melakukan pembunuhan. Dia pun sempat mencurigainya namun tidak disangka bahwa Kang benar-benar melakukan pembunuhan. Wo pun bertanya kepada mereka yang selamat dari dungeon, siapa yang membunuh Kang? Jinwoo mau mengaku, tapi Song berbohong bahwa ia yang telah mengalahkan Kang, dibantu dengan Jo-hee. Song paham bahwa Jinwoo menyembunyikan kekuatannya sehingga ia berbohong agar Wo tidak curiga pada Jinwoo. Jinwoo kencan dengan Jo-hee karena ia punya janji untuk mengajak Jo-hee makan bersama. Jo-hee bilang bahwa ia akan berhenti menjadi hunter, dan ia akan pulang ke kampung halamannya. Sebelumnya, sebelum Wo pergi, dia memperingatkan Jinwoo agar hati-hati, karena ia sedang diincar oleh adik Hwan Dong-suk, Hwan Dong-su yang merupakan hunter level S. Singkat cerita, Jinho dan Jinwoo memulai misi raid kelas C bersama dengan hunter yang ia rekrut. Nampak orang-orangnya terlihat unik dan lemah. Karena Jinho merekrutnya hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Jinwoo dan Jinho masuk ke dalam gate berdua, sedangkan yang lain hanya menunggu di luar sambil beraktivitas bebas.
Tapi mereka tetap mendapatkan bayaran yang tinggi. Saat mau memasuki gate, Jinho menggunakan pakaian jirah lengkap dan berat. Jinwo pun menyuruh melepasnya karena itu hanya akan menghambat pergerakannya. Saat masuk dungeon, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan bos. Mereka yang menunggu di luar pun kaget. Bahkan dalam satu hari, mereka bisa menyelesaikan banyak dungeon. Seiringan dengan itu, level Jinwo pun meningkat. Pemborongan gate level C ini menarik perhatian Guild Harimau Putih. Mereka curiga karena sangat aneh ada orang yang membeli Fate level C dengan harga yang tinggi, yaitu 150 juta. Dan mereka sadar bahwa Jinwo selalu selamat dari tragedi dalam dungeon. Hal itu pun menarik perhatian mereka sampai mereka mau merekrut Jinwo ke dalam guildnya. Mereka pun melakukan negosiasi, dan Guild Harimau Putih menawarkan bayaran 2 kali lipat dari harga kontrak dengan perusahaan konstruksi Yujin. Namun Jinwo mempermainkannya. Kemudian Jinwo mengancamnya agar mereka tidak menyelidiki Jinwo lagi. Ternyata Guild Harimau Putih kesulitan karena semua gate peringkat C diborong oleh perusahaan Yujin. Lalu Jinwo menawarkan untuk menjual gate yang sudah mereka beli kepada mereka dengan harga 2 kali lipat. Mereka pun menerima tawaran tersebut. Namun ternyata mereka tertipu karena besoknya, ada banyak gate level C yang dilelang dengan harga di bawah 100 juta. Jinwo menerima sebuah quest baru. Dia bertarung melawan monster berkostum ksatria, dengan tipe yang berbeda-beda, ada yang pakai zirah, ada juga yang memiliki skill menghilang, bahkan menggunakan sihir. Jinwo hampir kewalahan karena dia baru melawan tipe monster seperti itu. Jinwo melihat inventaris dan item yang ia dapatkan dari setiap quest dan mencobanya. Kemudian Jinwo menemukan gerbang besar yang membuatnya merinding. Di dalam gate tersebut, Jinwo bertemu dengan monster ksatria yang nampak kuat bernama Komandan Ksatria Merah Darah Igris dengan tanda nama berwarna merah. Yang berarti level musuh di atas level Jinwo saat ini. Tiba-tiba, monster itu menyerang Jinwo dengan kecepatan sangat tinggi sampai Jinwo terpental. Jinwo pun berpikir keras, bagaimana cara dia mengalahkannya? Jinwo berpikir untuk mengalahkan musuh dengan tangan kosong. Tak disangka, monster ksatria itu pun melepas semua pedangnya layaknya sikap seorang ksatria. Akhirnya Jinwo bertarung dengan tangan kosong melawan monster itu. Beberapa kali Jinwo terpental. Jinwo meningkatkan skill kecepatannya namun tetap tidak bisa mengejar peper gerakan monster itu. Akhirnya, serangan Jinwo berhasil mengenai kepala musuh. Namun musuh langsung bereaksi dan menghabisi Jinwo. Pertarungan semakin menegangkan, musuh mengambil pedang dan mencoba menebas Jinwo yang sedang terkapar. Namun Jinwo berhasil menahannya dan menyerang balik musuh itu secara bertubi-tubi sampai Jinwo berhasil menusuk musuh sampai mati. Setelah mengalahkan musuh, Jinwo mendapat 4 hadiah sekaligus yaitu uang, helm Igris S-Rank, damage musuh berkurang dan bertambahnya poin kekuatan dan vitalitas, juga mendapatkan skill baru dan mendapatkan batu teleportasi. Di saat Jinwo berpikir quest telah berakhir, tiba-tiba ada quest tambahan, yaitu mengalahkan ksatria monster yang muncul terus-menerus dalam batas waktu tertentu. Di lain tempat, nampaknya hunter kelas tinggi akan melakukan raid di Pulau Jeju, terlihat mereka pergi menggunakan helikopter dan sudah koordinasi dengan petinggi-petinggi hunter. Jinwo nampak akan menyerah pada quest tambahan ini. Dia mengeluarkan batu teleportasi untuk kabur. Namun tiba-tiba musuh menyerang Jinwo dan batu teleportasi pun lepas dari genggaman. Bagaimana nasib Jinwo selanjutnya? Kan, misi penalti ini. Kemudian diceritakan di lain tempat, adik Sung Jinwo begitu mengkhawatirkan kakaknya karena dia tidak pulang-pulang belakangan ini. Kembali ke Jinwo, Jinwo menggunakan batu yang dia dapatkan dari quest. Kemudian, dia mendapatkan skill tangan dewa. Skill ini berfungsi untuk menarik benda jauh tanpa memegangnya. Jinwo juga membeli pisau yang bisa menembus monster dengan baju jirah. Kemudian, Jinwo kembali ke dalam jet. Lalu, Jinwo mencoba setelah menyelesaikan quest, tiba-tiba Jinwo mendapatkan notifikasi. Kemanapun pemain pergi, malaikat kematian dan memberikan jalan bagi pemain yang bertarung dengan jarak dekat. Namun, ternyata peran tersebut bisa ditolak.
Tapi, Jinwo berpikir kembali untuk mengambil peran tersebut. Jinwo penasaran sebagai necromancer. Pertama, ia mencoba membangkitkan pasukan bayangan yang baru saja ia kalahkan. Masih bahwa Jinwo harus memberi nama pada mantra tersebut.